Ya, halo Sobat Otomobil CNBC Indonesia. Ya, bersama saya Ferry Sandi, dan kali ini kita sudah kedatangan mobil baru dari Cina, yaitu Neta V. Dari tampilannya memang seperti model-model sedan atau hatchback ya. Tapi ini menjadi pembaruan yang benar-benar baru buat pasar otomotif RI, karena mobil Neta V ini mengisi ceruk antara Hyundai Ioniq 5 dan juga yang paling bawah yaitu REV dari Wuling. Jadi ini ada mobil tengah-tengah lah, ceruk antara yang Ioniq 5 dan REV tadi, dan di harganya ini di angka 379 juta. Jadi ya nggak nyampe 400, sekitar 300-an juta lebih lah. So, kira-kira apa aja sih pembaruan yang dibawa oleh pabrikan Cina ini ke Indonesia? Kita simak ulasannya berikut ini. Nah, ini secara tampilan depan Neta V. Seperti kelihatannya melonjong ya, atau membulat lah. Karena kalau bahasa desainnya Neta itu Dolphin Streamline, jadi kayak membulat. Memang nggak terlalu terlihat seperti futuristis atau ya kalau kita bandingkan dengan Ioniq 5, kayaknya kotak-kotak atau gimana, ini kayak lebih membulat, kanan kirinya membulat. Tapi memang clean, depannya itu bersih, tidak seperti grill-grill mobil listrik. Ini cuma ada depannya ya, nggak terlalu rame lah, bisa dibilang. Kemudian untuk bagian depan, lampunya ini udah LED proyektor, jadi dipastikan bisa terang ketika kondisi-kondisi gelap. Ya kalau siang kayak gini mungkin nggak terlalu berguna, tapi kalau misalkan malam karena LED proyektor, ya ini pasti akan sangat membantu. Kemudian untuk dalamnya, nanti kita akan lihat juga, itu ya otomatis ya clean lah, karena mobil listrik nggak terlalu banyak transmisi atau mesin bensin lainnya, jadi kecenderungannya bersih. Nah, kemudian untuk mesinnya, ini tenaganya menggunakan tenaga 95 PS dan torsi 150 Nm. Jadi ya cukup lah untuk perkotaan, terutama di Jakarta ya. Nah, mungkin kita lihat dari sisinya juga. Ini ada colokan baterai. Kita buka ya. Nah, ada dua jadi sebenarnya. Yang di atas ini ada AC, yang di bawahnya ada DC. Ada dua tipe pengisian. Kita bisa menggunakan memilih di antaranya. Nah, untuk yang AC ini, dia bisa mengisi 0 sampai 100% di kisaran 8 jam. Tapi untuk yang DC dari 30 sampai 80 itu bisa lebih cepat, di angka ya sekitar 30 menit lah. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri itu sekitar 40,7 kWh. Jadi dia bisa menempuh jarak 400 lebih lah, 400 km lebih. Mungkin kalau Jakarta dikit-dikit lagi sampai Semarang atau Banjarnegara lah. Jadi ya cukup sejauh itu. Kalau untuk bolak-balik Bandung ya sih nyampe-nyampe aja ya untuk menggunakan mobil Neta V ini. Kita lihat sedikit ke bawahnya. Nah, di bawahnya ini bannya sebenarnya kalau dilihat dari jauh itu cukup besar, tapi kalau dilihat secara lebih dekat lagi ya memang proporsional sih, karena untuk ukuran bannya itu 185 55 ring 16. Ya ringnya sebesar, kalau kita bandingkan sebesar Toyota Yaris lah. Untuk mobil yang mungkin nggak jauh beda juga dengan mobil-mobil hatchback. Nah, kalau ground clearance-nya itu cukup rendah, 130 mm. Kalau ya nggak terlalu rendah banget, cuman ya tergolong rendah lah gitu. Nah, di sisi kanan ini karena kita dapat yang warna putih, yang white, jadi ada dua warna pilihannya. Yang pertama ya ada dua warna putih dan hitam di bagian kacanya. So, kita lihat juga bagian dalamnya. Ini kalau bagian dalamnya ntar kita akan bahas lebih detail, cuman di dalamnya ada beberapa fitur. Dan ditarikan di sini, untuk membuka pintunya cukup ditarik, karena ada beberapa yang di tuasnya berbeda. Nah, itu ada beberapa interior atau eksterior bagian luar dari sisi belakang, depan, dan samping. Nah, kalau untuk belakangnya, kita lihat lagi. Nah, ini adalah bagian belakangnya dari Neta V. Kalau kita lihat dari belakang, sekilas modelnya itu sudah agak melonjong, agak melingkar ke bawah. Di atasnya ada spoiler, yang model-model kayak coupe yang agak turun gitu.
Nah, di belakangnya ada defogger, tapi terlihat tidak ada wipernya ketika misalkan hujan. Ini nggak ada ternyata. Tapi mungkin dengan ada defogger dirasa cukup membantu ya untuk mengurangi kadar air ketika sedang ada hujan. Nah, di bawahnya bentuk lampunya ini seperti T gitu. Di sini juga udah LED. Nah, di samping atau di bawahnya ini ada V aja. Jadi di atasnya ada Neta, di sini V, cukup simple. Jadi terlihat nggak ramai, bersih juga. Nah, kemudian bagaimana sih kita di dalamnya? Yuk kita cek. Nah, ini ada bagian dalamnya. Bagasi belakang. Terlihat besar ya. Jadi kalau kita bawa sekitar 2 atau 3 koper, 2 koper besar mungkin atau 1 koper kecil, jadi 3 itu masih bisa masuk dalamnya. Nah, ini bagian row kedua sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk menyimpan barang. Jadi bisa diturunin ke bawah, tapi memang nggak flat full. Jadi ya, tapi cukup membantu lah kalau misalkan membawa barang banyak dan bisa disimpan juga di bagian tengahnya. Nah, ini kalau misalkan diturunkan atau row keduanya itu total bisa menyimpan 552 liter. Cukup banyak. Kalau misalkan ditarik itu sekitar 335 liter aja. Ya, cukup lah kalau untuk keluarga-keluarga kecil mungkin. Nah, ini ada sini ada chargerannya. Kita cek coba ya. Nah, ini ada chargerannya yang tadi bisa untuk di-charge di bagian kiri ya. Nah, ini aja bagian dalam, bagian eksterior juga udah kita bahas. Lalu seperti apa sih bagian dalam atau interior dari Neta V ini? Yuk kita cek langsung ke dalam. Nah, ini adalah bagian interior dari Neta V. Ketika pertama masuk itu terlihat banget ada perbedaan yang mungkin kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil Jepang itu ada perbedaan yang terlihat nyata di bagian instrumen daripada pengemudinya. Nah, biasanya kan kalau di mobil-mobil Jepang itu ketika kita menyetir di bagian bawah setirnya itu baru ada terlihat instrumennya. Tapi kalau di sini ternyata di atas dan bentuknya horizontal gitu. Tapi di sini udah ada beberapa indikator atau fitur-fitur yang bisa memperlihatkan bagaimana mungkin berapa jarak tempuh kilometer yang bisa kita tempuh lagi. Di sini ada terlihat 268 km. Kemudian ada tekanan ban juga, tire pressure juga ada. Lalu untuk transmisinya, apakah ini sedang parkir, netral atau maju atau mundurnya itu udah terlihat juga di sini. Memang unik sih, memanjang gitu. Tapi di situ udah cukup lengkap informasinya dan dia sudah memberikan banyak informasi yang cukup lah. Nah, kemudian di bawah sini ada dashboard. Dashboardnya itu bisa dibilang bersih lah karena nggak ada tombol-tombol. Dan semua tombol-tombol tersebut dari suhu maupun banyak lainnya itu dimasukkan ke dalam sini, entah volume dan lainnya ya. Misalkan di sini ada untuk menggunakan musiknya, untuk mengatur suhu udara, kipasnya, fan-nya berapa, ada di layar ini. Dan layarnya juga terlihat besar banget, ukurannya 14 inci lebih. Ini seperti pad yang ditempel gitu, tek gitu. Jadi ya besar banget kelihatannya. Nah, untuk AC-nya, ini kiasi AC-nya memanjang dari ujung kiri, di tengah ini agak terhenti di sini ya. Kemudian di tengah juga ada, di sini ada. Jadi modelnya horizontal juga untuk isi AC-nya. Makanya tadi meskipun suhu udaranya nggak terlalu rendah dan kipasnya juga tadi ya di bawah, ini 5 cukup dingin, tapi kalau di bawahnya tadi itu 1 atau 2 pun sebenarnya sudah tergolong dingin. Karena mungkin kisi AC-nya banyak ya gitu. Nah, kemudian untuk transmisi juga nih di sebelah kanan
ini ada perbedaan juga. Kalau orang yang nggak biasa tuh kayaknya perlu adaptasi dulu lah beberapa kali berkendara, karena di sini transmisinya maju, mundur, parkir atau netral ada di sebelah kanan ini nih. Mungkin mode karena ini di belakang setir dan posisinya di sebelah kanan itu mirip-mirip seperti Ioniq 5, tapi nggak di belakang setir sih. Kalau Ioniq 5 agak di ujung kanan deket kaca gitu. Tapi ya modelnya kurang lebih sama lah mobil listrik ini. Kemudian untuk sennya juga ternyata bukan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Jadi transmisi di kanan. Kemudian sebelah kiri ini juga ada beberapa fitur, misalkan untuk air, penyemprotan air di depan juga bisa. Nah, akibat transmisi di sebelah setir, maka di sebelah bawah atau di samping armrest biasanya ramai kan, ini kosong jadinya. Atau digantilah dengan tempat lain atau fitur lain, di antaranya adalah cup holder. Di sini 2 cukup lah untuk cup holder. Kemudian armrestnya di sini ada juga dan bisa ditarik. Ini ada tempat penyimpanan nih di sini dan cukup dalam, ya bisa lah untuk menyimpan beberapa item gitu. Kemudian ada beberapa hal ya, kalau hazardnya memang disimpan di bawah. Kemudian di bawahnya ada power outlet dan USB juga di sini. Dan salah satu yang unik juga, atau memang seharusnya standar mobil seperti itu sih, ada aparnya disediakan di dalam, di depan, dan di belakang juga ada. Nah, di samping ini, di bawah ini ada soft opening. Jadi kalau soft opening kan dia agak lambat ya, dan dia bisa menyimpan beberapa dokumen, barang bawaan Anda misalkan ketika ada sedang berkendara. Nah, kemudian di atasnya ini ada airbag. Airbagnya tapi cuma 2 ya. Di sisi pengendara di kanan ada, dan di sisi penumpang. Jadi bagian depan aja nih airbagnya. Airbag di sini ada di setirnya. Nah, setirnya juga ini ada flat bottom sama flat atasnya juga nih. Jadi nggak yang bulat tapi pipih atas dan bawah. Memang kulit tapi ya rada keras ternyata.